Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakologi untuk kelas 11 di bab yang ke-6 ya, tentang pemakaian obat-obat dari sistem saraf pusat. Dan di video penjelasan akan dibagi menjadi dua sesi, dan ini adalah sesi yang pertama di bab yang ke-6. Simak video penjelasan dari Bapak yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata pelajaran dari farmakologi untuk kelas 11. Kita akan membahas untuk di bab yang ke-6. Kemarin sudah kita bahas di bab yang ke-5. Sekarang bab ke-6 yaitu pemakaian obat-obat sistem saraf pusat. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu menjelaskan pertama adalah obat-obat berdasarkan penyakit, kedua adalah obat-obat berdasarkan khasiat dan efek samping, yang ketiga adalah spesialis obat dan cara pemakaian dan penggunaan. Pendahuluan: lazimnya sistem saraf yang mengkoordinir sistem lain di dalam tubuh dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah susunan saraf pusat atau SSP yang terdiri dari otak, dan yang B adalah sistem saraf perifer yang dapat dibagi lagi dalam dua bagian, yakni pertama adalah saraf-saraf motoris atau saraf efferents yang menghantarkan impuls isyarat listrik dari SSP ke jaringan perifer melalui neuron efferent atau motoris. Kedua adalah saraf-saraf sensoris atau efferents yang menghantarkan impuls dari periferi ke sistem saraf pusat melalui neuron efferent atau yang disebut dengan sensor. Saraf efferent dapat dibagi pula dalam dua subsistem utama, adalah sistem saraf otonom yang mengendalikan organ-organ dalam secara tidak sadar. Menurut fungsinya, SSO ini dibagi dalam dua cabang, yakni sistem ortosimpatis dan sistem parasimpatis SO dan SP. Sistem saraf motoris yang mengendalikan fungsi-fungsi tubuh secara sadar. Impuls ekogen diterima oleh sel-sel penerima reseptor untuk kemudian diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang. Rangsangan dapat berupa perangsang stimuli, nyeri, suhu, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Yang khusus akan dibahas dalam seksi ini adalah impuls saraf yang berhubungan dengan sistem dari pusat nyeri di otak. Kemudian pusat tidur di hipotalamus dan kapasitas mental, kapasitas yang menjadi fungsi kulit otak atau yang disebut dengan korteks. Kesadaran akan perasaan sakit terbentuk dari dua proses, yakni penerimaan perasaan nyeri di otak kasar dan reaksi emosional dari individu terhadapnya. Analgetik mempengaruhi proses pertama dengan jalan meningkatkan ambang kesadaran akan perasaan sakit, sedangkan narkotik menekan reaksi psikis yang diakibatkan oleh perasaan nyeri. Di lain pihak, fungsi SSP dapat ditekan seluruhnya secara tidak spesifik oleh zat-zat pereda pusat seperti hipnotik dan sedatif. Sebagai akibatnya, kesadaran untuk impuls eksogen diturunkan secara aktivitas fisik dan mental dikurangi. Obat-obat ini tidak mempengaruhi tingkah laku secara spesifik, sebagaimana halnya dengan tranquilizer yang di samping itu juga berhasiat depresif sebagai SSP antagonis fasil dari kemudian hipnotik dan sedatif. Hipnotik atau obat tidur adalah zat-zat yang dalam dosis terapi diturunkan oleh peningkatan keinginan fall untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Lazim obat ini diberikan pada malam hari. Kemarin sudah kita bahas.
Hipnotika menimbulkan rasa kantuk atau yang disebut dengan drowsiness, mempercepat tidur dan sepanjang malam mempertahankan keadaan tidur yang mempengaruhi tidur alamiah. Mengenal sifat-sifat EEG-nya. Selain sifat-sifat ini, secara ideal obat tidur ini tidak memiliki aktivitas sisa pada keesokan harinya. Kemudian ini adalah spesialis dari obat analgetik sampai dengan antipiretik ya. Ini adalah spesialis obat-obat pemakaian dari sistem saraf pusat ya, dari mulai analgetik sampai dengan antipiretik ya. Ada antiemetik, kemudian ada kalian nanti bisa cermati dari bagan tersebut nama generik, kemudian nama merek dagangnya dan pemproduksi. Untuk di sesi pertama ini sudah selesai, nanti di sesi kedua di video yang selanjutnya jangan lupa untuk dicatat materinya di bab yang ke-6 ini.